Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi kita. Video ini sebenarnya lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Itu yang sebelumnya aku kan jatuh atau terpleset. Tapi karena kita ini cuman berempat ya, masa lapangannya nganggur, rugi dong. Jadi ya main sambil menahan rasa sakit. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku jalannya aja udah kesakitan yang di lutut sebelah kanan. Ini udah berapa, 1 mingguan, 1 minggu masih belum sembuh. Kalau turun tangga masih harus kaki yang sakit harus lurus, nggak bisa ditekuk. Ya aku cerita dulu ya, jadi ada temenku yang namanya Arya yang ngajak aku, dan ini ada pemain yang baru aku kenal, ada Pak Lasban sama Mas Eden. Nah di dua video yang sebelumnya aku kan partneran sama ya satu-satu dari mereka. Terus ya kita coba yang terakhir ini partneran sama Mas Eden. Ternyata setelah game ini selesai masih ada waktu, sewanya masih ada waktu. Jadi akhirnya balik lagi aku sama Mas Arya, terus lawan sama Pak Lasban dan Mas Eden. Tapi nggak aku rekam ya, itu udah titik-titik penghabisan pokoknya. Udah nggak kuat sih, nggak bisa lari-lari sama sekali. Ya, ini nggak aku sarankan ya, tapi ya ini terpaksa soalnya kita cuman berempat, sedangkan aku di sini kan tamu jadi agak sungkan juga. Kalau udah diundang, terus mereka nggak undang teman lain lagi. Terus di game berapa itu? Yang kedua atau ketiga? Kedua itu aku cedera, berarti kan ya jadi nggak main. Mereka masa 2 lawan 1 gitu. Ya maunya sih aku nggak mau terlalu ngotot untuk main ya, soalnya kalau cedera sebaiknya ini ya, saran yang umum itu biasanya rest atau istirahat. Habis cedera langsung istirahat. Jadi eh, aku mungkin istirahatnya cuma sebentar aja, karena kan ya waktu terus berjalan ya, tempat atau jam sewanya terus berjalan. Jadi nggak bisa terlalu lama juga istirahat, dan harusnya kalau memang cedera ya harus istirahat lumayan lama, langsung berhenti terus pulang harusnya. Tapi ini aku paksa, nah mungkin karena aku paksa itu makanya seminggu nggak sembuh-sembuh. Ya kita lihat-lihat dulu ya, ada cedera yang seperti apa, nggak bisa dihantam rata. Kalau cedera harus istirahat ya. Kalau atlet gimana kalau cedera sedangkan ada ranking yang harus dikejar kan? Kalau nggak terlalu parah masih bisa lanjut lah, tapi kalau terlalu parah mungkin terpaksa walk out atau dinaikkan kursi roda. Kalau naik kursi roda berarti nggak walk ya, naik atau wheels out, oke, roda out. Ya waktu main sih mungkin ada adrenalin sih, jadi nggak terlalu terasa. Tapi setelahnya waktu istirahat udah pendinginan gitu, mulai terasa nyut nyut nyut. Ya mungkin teman-teman udah ngerti ya, metode yang biasa dipakai atau yang ada di Google biasanya RISE. Jadi pertama itu kalau kita cedera entah itu ankle atau apapun, itu umumnya pakai metode ini. Jadi RISE, R itu rest, istirahat. Terus I itu dikasih kompres S ya, kompres ice. Terus C atau C itu kompres, jadi eh, kayak di bandage, dikasih kayak deker, atau mungkin itu ya kinesiotip. Cuman kinesiotip itu nggak efektif kalau kalian tuh berkeringat. Nah kemarin tuh aku juga bawa sih, waktu kejadiannya aku bawa kinesiotip tapi aku nggak pakai gitu, karena ya sebentaran udah lepas. Soalnya yang di tangan kan aku sakit,
Yang di game pertama aku pikir cobalah, soalnya kan kemarin udah istirahat waktu liburan ini hari raya kan istirahat seminggu, masa tetap sakit. Ternyata dibuat main sebentar sakit lagi tangannya. Jadi di game yang kedua aku pakai itu Kinesio Tape dan ternyata lepas soalnya udah keringetan. Walaupun udah dibasuh ya, udah dilap keringetnya, tapi kalau tubuhnya udah ini basah nggak bisa ini lengket dengan baik. Jadi harus dalam kondisi kulitnya dingin dan ini nggak berkeringat gitu, nggak basah. Mungkin yang paling efektif ya pakai deker, cuman ya aku nggak mungkin kan main ke lapangan bawa deker lengkap. Belum tentu kalau yang ini yang sakit atau yang cedera lututnya, mungkin ke tangannya atau kakinya kan bawa banyak jadinya. Walaupun punya sih aku deker banyak, tapi ya nggak bisa dibawa semua. Lain lagi dengan beberapa kondisi yang ini ya, nggak terlalu parah. Ya, ada teman-teman yang tenis elbow seperti aku itu dianggap nggak ada. Tetap sakit tapi dianggap nggak sakit gitu. Tetap keinginan main badmintonnya lebih kuat daripada rasa sakitnya. Nah itu menurutku ya nggak usah diapa-apain sih, nggak perlu pakai ini deker juga. Mungkin kalau mau pakai kinesio itu cuman prevention aja. Misalkan kalian udah merasa enakan, terus kasih itu sebelum bermain ya. Pakai kinesio tape itu cukup membantu sih. Tapi kalau mainnya terlalu banyak, kumat lagi, jadi sama aja. Itu aku udah pengalaman ya. Waktu udah lumayan enak, aku tetap pakai kinesio tape di tenis elbow, terus waktu main sekali enteng, jadi nggak terasa sakit. Tapi kan ya karena yang main sedikit, jadi main kedua kali udah sakit, main ketiga kali tambah balik lagi. Jadi memang harus ini sih latihan otot memang. Nah ini sekalian aku kasih ini ya, mungkin tips atau suatu cerita. Kemarin aku lihat-lihat di YouTube mengenai orang yang terapi gitu. Terapi apapun ya, aku rasa mayoritas mereka mengatakan kalau cedera itu nggak puli-puli. Ya ini di luar yang patah tulang atau yang harus melakukan dioperasi ya. Jadi kalau cedera yang lumayan ringan sih menurutku. Kalau kalau bengkak banget mungkin retak atau patah. Tapi kalau cuman bengkaknya masih bisa dipencet pakai tangan, terus cuman kerasa kayak nyeri-nyeri dikit gitu, itu aku rasa nggak apa-apa. Ya mungkin ototnya robek tapi nggak apa-apa. Walaupun nggak cedera pun katanya nge-gym itu kalau kita terlalu over juga ototnya robek loh. Jadi perlu waktu beberapa hari, 2 hari untuk pemulihan. Apalagi yang cedera. Kalau cedera ini kan nggak dipaksa dengan, kalau nge-gym itu kan dengan sadar kita merusak otot. Biar nanti tumbuhnya ototnya regenerate lagi, jadi lebih kuat dan lebih gede gitu. Tapi kalau ini cedera, kamu mau cedera bolak-balik enggak kan? Jadi kalau cedera itu kan unpredictable dan enggak disengaja gitu. Dan itu bisa jadi ototnya bisa tambah kuat atau bisa tambah lemah, karena kalau kita waktu cedera itu enggak dipaksa untuk exercise, ini dengan metode yang khusus ya buat orang cedera, jadi ada exercise. Biasanya kalau orang yang habis operasi itu pasti ada kayak terapinya, nggak boleh diem tok. Kalau diem aja nanti ototnya mengecil, atau waktu tumbuhnya itu nanti mengkeret atau lurus aja. Contohnya aja ya, misalkan lututku ini sakit, waktu aku tekuk itu sakit, jadi kan trauma ya di otak itu pasti
ngasih signal jangan ditekuk soalnya sakit. Jadi kakimu lurus aja. Waktu lurus aja terus di mana-mana diranjang lurus, terus duduk nonton TV dilurusin dan duduk dimanapun dilurusin, nanti nggak bisa ditekuk malah. Nah beberapa hari ini juga aku kasih kayak belebet ini ya pakai Kinesio. Tapi kalau Kinesio itu lama-lama jadi alergi aku, jadi kulitnya itu merah-merah atau perih. Jadi gantian sama Decker terus ini. Pokoknya membatasi biar nggak terlalu banyak gerak di bagian lututnya. Tapi karena tuntutan pekerjaan ya kadang aku harus jongkok juga. Tapi jongkoknya jadi lucu, kaki kirinya jongkok, ditekuk yang kanan lurus. Tapi ya nggak bisa ini ya, kadang-kadang lupa terus terpaksa harus jongkok juga. Maksa itu nanti siangnya atau malamnya itu sakit lagi, jadi kayak bengkak lagi. Nah itu yang harusnya dihindari. Kalau mau kayak gitu jangan dipaksa, kita harus punya kayak meteran untuk di angan-angan aja. Dari skala 1 sampai 10, kalau yang bisa ditolerir ya sekitar 4 atau 5 gitulah. Itu waktu kita exercise coba dipaksa, waktu kalau sakit-sakit dikit ya tahan lah. Tapi kalau waktu kita kerja kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngontrol karena memang ya terpaksa harus melakukan gerakan itu, jadinya sakitnya mungkin bisa ekstrim ke 8 sampai 9 gitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Kalau bisa sih memang nggak kerja yang kayak gitu. Ada jokes atau ungkapan yang bilang pertanyaan apa yang paling sulit ya? Tanya-tanya aja nggak beli. Dan ada satu lagi, pekerjaan berat terasa ringan jika 1 dikerjakan bersama-sama, 2 dikerjakan orang lainnya. Ini kalau kita cedera mending pilih option yang B, dikerjakan orang lain. Jadi kalau bisa suruh orang aja kerjain yang kita lagi cedera di bagian itu, nggak bisa melakukan hal itu, suruh orang lain. Ini tips ya. Gitu aja dikasih tips. Ya intinya maksa main itu bukan harusnya ya, bukan karena sungkan atau karena nggak orangnya kurang. Kalau memang sakit banget kayak kemarin tuh kan ada yang main terus jatuh patah tulang, itu kita langsung stop, jangan main lagi. Kalau kelihatan patah tulang tuh gimana ya, kalau misalkan di tangan tuh tangannya keple atau diangkat nggak bisa, cuman bisa turun aja, nah itu udah patah kayaknya. Terus juga kalau disposisi ya, misalkan kakinya bengkong atau ada kayak nonjol tulang keluar, nah itu pasti patah. Nah ini mungkin nggak terlalu bengkak ya kalau di awal-awal ini kejadian, cuman sticking out gitu. Tapi karena tubuh itu biasanya ngeluarin kayak zat anti sakit gitu waktu kejadian. Nah lama-lama kan anti sakitnya hilang, jadi terasa sakit tangan. Nah, itu memang harus ke dokter. By the way, di sini aku kan main bersama para dokter ya. Ya mereka kelihatannya diam-diam aja, nggak nyaranin aku berhenti ya. Ya udah. Berarti boleh lanjut gitu. Tapi ya barometernya kita sendiri lah, meskipun dokter juga pasti nanya ini sakitnya seberapa, sakitnya di mana, kan nggak tahu. Yang paling tahu itu kita sendiri. Kalau merasa kuat ya ayo, kalau merasa nggak kuat ya berhenti. Dan aku malah merasa rugi sih kalau kita itu maksa main nggak istirahat,
waktu setelah cedera ya. Habis kejadian harusnya istirahat pulang aja. Aku merasa ruginya itu setelahnya, jadi bukan rugi waktu mainnya di sini. Ya aku cukup senang ya karena ada teman baru juga. Rugi kalau Kak main sama teman baru. Ya mungkin ada perasaan kayak gitu dulu. Cuman rugi selanjutnya ya aku pikir kan, oh jatuhnya cuma segitu aja, kayaknya nggak terlalu parah. Memang kayak agak nyeri sedikit. Aku kira ya memang normal kalau orang aku jatuh, apalagi udah usia 30 ke atas itu pasti gampang nggak gampang selesai, nggak gampang sembuh. Aku rasa juga sakitnya lebih parah dari kalau kita masih muda. Rasa sakitnya ya itu merasa lebih sakit daripada waktu kita jatuh waktu masih muda. Aku pikir biasa aja. Nah ini kan udah seminggu aku merasa pekerjaanku jadi terhambat dan kegiatan lainnya juga terhambat. Itu ruginya di situ. Jadi kalau kalian ini opsi aja ya. Kalau kalian milih kepingin lanjut main, ya resikonya nanti ruginya di belakang. Tapi kalau uh, stop, berarti resikonya ya waktu ruginya di waktu main. Jadi pas hari itu kita gak bisa main, walaupun udah ngeluarin ini ya tenaga atau waktu untuk atau uang untuk sewa lapangan dan sebagainya. Ya waktu aku main di sini sih gratis. Tapi ini bukan masalah gratisnya ya, masalah untung ruginya itu waktu kita cedera sebaiknya berhenti atau tetap lanjut itu tergantung ini sakitnya kalian. Kalau bisa nahan mungkin selesaikan permainanmu itu sampai memang menang atau kalah ya udah, terus berhenti terus pulang. Kalau misalkan ada teman lain, misalkan kita berlima ya suruh teman lainnya gantiin, kita mau nonton aja gak apa-apa. Atau misalkan kayak sekarang ini 4 orang, satu cedera atau satu berhenti ya sebaiknya minjem dari lapangan sebelah kalau ada. Tapi kemarin yang sebelah kanan kosong sih, dan di sebelah sana lagi kayaknya mereka juga berempat, jadi nggak bisa dipinjem. Yang di sebelah kiriku yang lapangan satu mereka juga main terus gitu. Jadi kayaknya memang terpaksa harus main. Tapi kalau terpaksa juga ada metodenya juga. Jadi yang cedera biarin untuk ini ya, diem aja, nggak terlalu banyak gerak, sebaiknya sih kayak gitu. Jadi digendong istilahnya, di carry. Suzuki carry. Oke guys, jadi gitu aja sih cerita dari aku. Semoga ini bisa jadi masukan juga kalau kalian ada situasi yang seperti kemarin ini. Oke guys, kalau mau cerita-cerita atau menanggapi silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.